Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Apa kabar untuk anak-anak kelas 11 semuanya? Mudah-mudahan kita sehat selalu. Mudah-mudahan kita dihindari dari suatu penyakit. Kita selalu diberikan kesehatan. Kita selalu diberikan keselamatan. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hari ini mungkin minggu yang lalu saya sudah memberikan materi yang namanya media padat ya. Sekarang kita akan masuk ke dalam materi, yaitu materi media semi solid. Jadi yang sudah saya jelaskan minggu lalu, dimana media merupakan tempat untuk pertumbuhan bakteri, dimana media ini adalah termasuk yang yang di dalamnya mempunyai kandungan nutrisi yang sudah dibutuhkan oleh bakteri untuk berkembang atau untuk tumbuh. Nah, jadi di sini selain media padat gitu, kita juga mempunyai media semi solid. Nah, di mana media semi solid ini biasanya digunakan untuk identifikasi bakteri gram negatif gitu. Dimana jadi gini, setiap media itu mempunyai kebutuhan nya masing-masing gitu. Nah, dimana kalau misalnya kayak media padat itu misalnya kayak media yang ada di Petri dish. Nah, dimana kalau yang sudah kita bahas minggu lalu kayak media di Petri dish itu biasanya digunakan medianya media pertumbuhan gitu ya. Media pertumbuhan itu biasanya untuk menanam gitu kan. Nah, kalau media semi solid ini juga sama gitu, digunakan untuk media pertumbuhan, tapi kita harus mengidentifikasi dulu nih media semi solid ini untuk apa aja gitu, ada apa aja media semi solid. Oke. Contohnya kalau untuk media semi solid itu misalnya ada media dari SIM, sulfit indol motility. Misalnya kita mau melihat pergerakan apakah bakteri tersebut bisa menghasilkan H2S gitu kan, terus melihat indol gitu. Nah, itu kita menggunakan SIM. Nah, jadi kalau SIM ini juga termasuk media semi solid ya. Jadi dia bukan merupakan agar juga. Jadi dia terbuat dari agar, tapi juga terbuat dari air. 50%-nya itu adalah air. Jadi dia semi solid. Jadi tidak semuanya padat gitu. Contohnya SIM gitu. Terus ada contohnya lagi misalnya kayak Mio, motil indol ornitin. Nah, itu dia sama sebenarnya sama SIM gitu. Cuman beda aja. Motil sama untuk melihat pergerakan motil untuk melihat pergerakan indol untuk melihat adanya cincin nggak, ada warna indol itu terbentuk cincin atau tidak gitu kan. Iya benar, motility itu untuk melihat pergerakan. Jadi kalau misalnya untuk melihat pergerakan bakteri, nanti kita akan belajar, kita akan di tahap berikutnya, di kelas berikutnya kalian akan belajar gitu. Jadi kalau untuk melihat motil, kita lihat nih, biasanya tuh kalau misalnya pada SIM itu biasanya kita pakai ose jarum ya, itu sampel, terus setelah itu kita tusukkan ke dasar sampai dasar tabung kita tusukkan. Nah, kalau untuk melihat pergerakan, kalau misalnya pada media SIM ini, semi solid ini, nah biasanya kita lihat untuk melihat pergerakan gitu. Nah, kalau untuk melihat pergerakan, kita lihat si bakteri tersebut tumbuhnya hanya pada bekas tusukan saja atau dia menyebar ke sekeliling media tersebut. Itu kalau misalnya dia hanya pada bekas tusukan si ose tersebut, berarti itu motilnya adalah negatif. Tapi kalau misalnya dia menyebar, medianya menjadi keruh gitu pertumbuhannya, nah itu berarti namanya motilnya positif, berarti pergerakannya positif. Nah, kalau H2S itu melihat adanya dia menghasilkan gas gitu berwarna hitam, itu berarti H2S nya positif. Tapi kalau misalnya medianya masih tetap sama, tidak ada menimbulkan gas berwarna hitam, berarti dia H2S nya negatif. Nah, indol gitu. Kalau indol tinggal ditambahkan reagen indikator, kita melihat apakah dia terbentuk cincin berwarna merah keping-pingan atau cincin putih saja gitu. Kalau cincin putih negatif, berarti kalau misalnya terbentuk cincin pink, berarti itu dia adalah
positif. Jadi pada intinya kalau setiap media itu kita harus tahu dulu nih kita mau ngapain gitu. Jadi media yang kita perlukan, jadi kita harus tahu, oh kita mau menanam mau menanam bakteri gitu. Misalnya bakteri apa yang mau kita tanam, oke kita mau nanam bakteri Streptococcus misalnya gitu. Oh iya, berarti kita memerlukan media padat, media agar. Kita memerlukan belat agar, oh iya kita memerlukan BA lah kita yang buat gitu. Kita buat BA untuk melakukan penanaman gitu. Oh iya, kita mau misalnya melihat pergerakan dari bakteri misalnya Salmonella gitu. Jadi kita melihat dari pergerakan bakteri Salmonella sp. Oh iya, kita memerlukan media yang namanya SIM, media SIM, sulfite indole motility gitu. Jadi itulah yang kita gunakan. Makanya kita setiap yang namanya media, kita harus identifikasi dulu nih. Kita harus tahu dulu bakteri apa yang mau kita isolasi, bakteri apa yang mau kita identifikasi, dan media apa yang harus kita gunakan gitu. Jadi selain media padat gitu, ada media cair juga. Nah, ada juga media semi solid gitu. Jadi ada agarnya, terus ada juga lebih banyak kandungan airnya, makanya dibilang semi solid atau semi padat gitu ya, semi cair gitu. Jadi setengah padat setengah cair. Jadi itulah yang disebut dengan media semi solid gitu. Jadi kalian bisa membedakan yang mana media padat, yang mana media cair, dan yang mana media semi solid. Oke, mungkin lebih tepatnya kalau kalian ingin membedakannya nanti pada saat praktik. Tetapi karena ini lagi wabah covid begini, mudah-mudahan wabah covidnya cepat berlalu, kita semua bisa hidup normal lagi, bisa kembali normal aktivitas kita, bisa belajar kembali di sekolah. Jadi kita saya bisa menunjukkan ke kalian. Nah gitu, kalian juga bisa membedakan mana sih yang disebut dengan media padat, mana media cair, mana media semi solid, dan fungsi-fungsi media tersebut itu apa gitu, terus warnanya itu seperti apa, dibuatnya bagaimana. Nah mudah-mudahan kita bisa secepatnya kembali normal, kita bisa melakukan praktik gitu ya, karena supaya kalian cepat memahaminya. Jadi mungkin pembelajaran untuk media kali ini cukup sampai di sini. Mungkin besok saya makin membahas lagi menggunakan PPT. Jadi sini untuk supaya kalian tahu dulu nih media solid itu seperti apa. Nah nanti saya akan tunjukkan, saya akan kasihkan gambar-gambar atau video seperti apa sih media solid, dan cara menanamkan ke media-media solid, media padat, media cair itu seperti apa. Nanti saya akan beritahu, saya akan sampaikan ke kalian. Mudah-mudahan materi ini kali ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa belajar, semoga sehat selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat belajar, semangat selalu.